Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya, selamat datang di program studi agribisnis S2 Magister. Ada mahasiswa baru di sini. eh Kalau ada rombongan yang semester 2 juga. Untuk kali ini saya diamanahi mengajar mata kuliah ekonomi agribisnis. Mungkin beberapa sudah ada yang kenal dengan saya, tapi mungkin ada yang masih baru. Jadi saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Desi Adriani. Untuk semester ini saya mengampu mata kuliah Ekonomi Agribisnis bersama dengan Prof. Andi Bulyana dan Pak Yamin ya, kalau nggak salah kalau di jadwal. Jadi nanti kami akan berbagi materi menjadi biasanya Pak Andi 6 kali pertemuan, saya 5 kali, dan Pak Yamin 5 kali. Kalau tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya mata kuliah ekonomi agribisnis ini ada dosen tamu dari Jepang, tapi nggak tahu semester ini apakah beliau masih mau bersedia gitu ya, memiliki waktu untuk bisa masuk untuk 2 kali pertemuan. Jadi biasanya di mata kuliah ekonomi agribisnis ini ada sensei dari Jepang yang membantu untuk mengajar, menyampaikan teori ekonomi agribisnis dan bagaimana aplikasinya di Jepang. Kira-kira seperti itu ya. Semoga tahun ini masih bisa kita hadirkan ya. Kita coba keep in touch kembali dengan senseinya. Sebelum saya masuk, saya mohon izin terlebih dahulu menyampaikan rencana perkuliahan kita semester ini. Semoga sudah terlihat. Kalau adik-adik, teman-teman mahasiswa itu sudah membuka simak, sudah berhasil semua buka simaknya atau ada yang belum berhasil? Ada yang sudah bisa isi KRS? Ada? Udah isi KRS, Bu, tapi belum disetujui karena kata Mbak Tri simaknya belum bisa di ini Iya. akses lagi. Oh, tapi sudah bisa ngisi KRS ya berarti untuk Sudah. mahasiswa pasca. Oke, oke. Untuk yang mahasiswa lama sudah, mahasiswa baru mungkin belum, Bu. Oh, oke, oke. Iya, iya. Yang semester 2 sudah, semester 1 yang Iya, belum ya. Oke, iya baik. benar. Ya, jadi saya mohon izin. Jadi sebetulnya untuk mahasiswa yang sudah berhasil mengisi di SIMAK, RPS ini sekarang bisa dicek juga di SIMAK. Jadi eh, RPS yang saya tampilkan ini, kalau kemarin saya cek di SIMAK sama Pak Andi itu persis sama dengan yang kami tampilkan. Jadi yang pertama itu hari ini kita akan mempelajari pengantar terkait apa itu ekonomi agribisnis. Kemudian di pertemuan kedua kita akan mempelajari perilaku konsumen. Pertemuan ketiga adalah perilaku input dan keputusan untuk berproduksi. Pertemuan keempat kita akan mempelajari eh, eh, apa namanya biaya produksi, penawaran dan bagaimana harga itu ditetapkan. Lalu di pertemuan kelima kita akan mempelajari tentang bagaimana harga pasar, pasar itu terbentuk. Lalu mungkin ada ujian pertama dari saya. Nah, biasanya kalau di 7 ke 8 itu adalah materi yang disampaikan oleh sensei yang dari Jepang. Tapi nanti kita lihat lah ininya seperti apa. Kalau nanti ternyata sensei tidak bisa masuk, mungkin nanti Pak Yamin atau Pak Andi yang masuk duluan. Kemudian nanti ada juga tentang market ya, tapi dari sisi ekonomi makro. Lalu ke 11 itu ada jasa ya, jasa lembaga-lembaga yang berkaitan dengan eh, mendukung berjalannya agribisnis. Lalu ada macroeconomic linkage, lalu ada regulasi ekonomi makro dan agribisnis. Ke-14 perdagangan internasional untuk produk agribisnis dan yang terakhir itu adalah pasar berjangka untuk agribisnis. Ya, jadi ini rencana pembelajaran kita. Ada dua buku yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama adalah, ini dua-duanya ada di Prodi ya. Jadi yang pertama adalah Agriculture Economic and Agribusiness. Kemudian ada Agriculture, ini tak salah ketik, Economics tahun 2011. Itu karangannya Drummond dan kawan-kawan. Nah, saat ini memang nggak tahu nih, Unsri sedang sebetulnya sedang menuju
eee, pingin naik tingkat sebetulnya dari sisi tata kelola gitu ya, tapi ternyata untuk, naik tingkat itu, cukup babak belur juga kami yang ada di prodi ini. Jadi sekarang, simak juga, eee, ternyata proses migrasinya tuh tidak segampang yang kami bayangkan. Saat ini biasanya kalau awal perkuliahan ELE sudah aktif, saat ini juga ELE masih down, nggak bisa dibuka karena semua tenaga ICT itu semua terkonsentrasi untuk mendukung, keberhasilan migrasi, akun SIMAK dari versi 2 ke versi 3. Jadi, terpaksa sementara ini kita belum bisa, menggunakan e-learning untuk upload bahan kuliah. Nah ini ya tadi sensei yang biasanya masuk adalah, Sensei Miho Fujimura dari Saga University, tapi semoga bisa. Karena biasanya beliau itu liburnya itu ya Agustus, September, kalau Oktober beliau biasanya sudah nggak mau lagi bantu ngajar di tempat di luar universitas. Nah, ini rencana pembelajaran kita semester ini. Nah, terkait penilaian, karena saat ini kami dosen itu diminta oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk menerapkan perkuliahan berbasis kasus dan proyek, maka kalau biasanya teman-teman, Bapak, Ibu, itu cuma ada UTS, ada UAS, misalnya seperti itu, maka nanti mungkin saya akan memberikan tugas yang sifatnya berbasis proyek atau kasus ya. Jadi kenapa? Karena tugas berbasis proyek atau kasus ini akan mengambil share nilai 50% dari total penilaian. Sementara nanti untuk UAS dan UTS itu masing-masing 20% dan sisanya adalah mungkin tugas, mungkin keaktifan, kemudian kehadiran di dalam kelas. Jadi seperti itu ya teman-teman, Bapak, Ibu semua terkait dengan rencana pembelajaran kita di semester ini. Saya stop share. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa metode pembelajaran, terkait dengan penilaian, terkait dengan materi perkuliahan? Disilakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke materi perkuliahan kita untuk ekonomi agribisnis. Silahkan, ada yang mau ditanya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk masuk dengan materi perkuliahan. Jadi, karena kita ada di program studi agribisnis, sebetulnya kalau di S1, kita dapatnya itu mata kuliah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, sekarang karena jadi sebetulnya kalau teman-teman adik-adik itu sekolah semester ini tuh tepat banget. Kenapa? Karena kurikulum minimalnya tuh masih 36. Jadi tahun depan kurikulum itu akan naik SKS-nya tuh menjadi 56. Artinya akan lebih banyak SKS yang ditempuh. Jadi sebetulnya tahun ini itu adalah tahun terakhir dengan 36 SKS. Bahkan di S3 itu rencananya 72 SKS untuk bisa tamat menjadi doktor. Jadi sekarang itu pemerintah tahun lalu itu mengeluarkan bahwa minimal untuk jadi doktor itu 54 atau 50, salah, untuk menjadi magister itu minimal minimal telah menempuh 54 atau 56 SKS kira-kira seperti itu. Sementara kan kalau sekarang yang berlaku tuh cuma 36. Jadi banyak banget, hampir 2 kali lipat sebetulnya. Jadi teman-teman yang sudah memutuskan segera sekolah itu sudah tepat banget sebetulnya gitu. Ya, jadi karena tahun depan itu pasti akan ada. Jadi saat ini kami sedang semua prodi dengan keluarnya peraturan baru terkait dengan pendidikan tinggi itu saat ini sedang melakukan revisi kurikulum dan kurikulum baru itu berlaku paling lambat tahun depan. Jadi tahun depan itu kita sudah pakai kurikulum baru. Kalau S1 tidak masalah, tetap 144. Tapi kalau di S2 itu ada 54, S3 itu 65 atau 72 gitu kira-kira seperti itu. Jadi bobot SKS-nya menjadi lebih banyak. Nah, kalau di S1, kita dapat karena SKS yang ditempuh banyak, kita dapat mata kuliah yang namanya ekonomi mikro, ekonomi makro, kira-kira seperti itu. Bahkan kita dapat ekonomi produksi. Nah, di S2, karena eh, eh, kita itu hanya boleh menawarkan 36 SKS ke mahasiswa, maka memang akhirnya
kurikulum itu dibuat menjadi ramping, kira-kira seperti itu. Maka dibuatlah, kita tidak mungkin lagi menawarkan mata kuliah ekonomi mikro lanjut 1 SKS, ekonomi makro lanjut 1, salah, 3 SKS, 3 itu nggak bisa lagi karena kurikulumnya cuma 36. Kecuali nanti untuk tahun depan itu jadi 54 atau 56, mungkin kita bisa pecah lagi. Nah, maka muncullah mata kuliah ekonomi agribisnis ini. Jadi sebetulnya ekonomi agribisnis ini adalah gabungan dari mata kuliah ekonomi mikro lanjut dan ekonomi makro lanjut. Jadi dia digabung jadi satu karena kebutuhan karena SKS yang menurut waktu itu peraturannya tahun 2020 itu hanya 36 SKS syarat untuk minimal untuk jadi magister. Jadi nanti selain buku yang tadi saya sampaikan, teman-teman juga bisa buka kembali buku ekonomi mikro dan ekonomi makro atau ada advance eh, macroeconomics dan juga advance microeconomics kira-kira seperti itu. Hari ini saya akan jelaskan dulu karena kita itu sebetulnya ada di prodi agribisnis, kira-kira seperti itu. Kemudian di bidang ilmu sebetulnya ada, kalau di S1 itu kami membagi kurikulum, prodi kami agribisnis juga di S1, tapi di S1 kami membagi kurikulum itu berdasarkan bidang keilmuan. Jadi ada manajemen agribisnis, ada ekonomi agribisnis gitu. Nah, tetapi kan kalau di S2 kurikulum itu dibagi berdasarkan sektor. Makanya ada ikan, ada ternak, ada. Jadi beda ininya, apa namanya? Pembagian kurikulumnya. Nah, eh, jadi sebetulnya dari sisi bidang ilmu, agribisnis itu ada dua, ada manajemen agribisnis, ada ekonomi agribisnis. Nah, di dalam ekonomi agribisnis itu, dasar bertumbuhnya ekonomi agribisnis itu sebetulnya berasal dari ilmu ekonomi pertanian. Jadi ada ilmu ekonomi pertanian, ada ilmu sosial ekonomi pertanian, ada ilmu agribisnis. Itu sebetulnya bidang ilmu yang berbeda. Nah, karena itu hari ini saya akan coba memberikan pengantar apa sih sebetulnya pertanian, apa sebetulnya agribisnis, apa ekonomi, apa itu ekonomi pertanian, dan apa itu ekonomi agribisnis. Jangan sampai nanti ketika ya saya tuh ketika saya ngajar apa yang jangka pendek saya itu saya ngebayangin bahwa di antara teman-teman yang hari ini hadir kuliah sama saya suatu saat itu akan menggantikan saya untuk jadi dosen gitu. Makanya kalau saya ngajarnya minimal, nanti teman-teman ini ngajarnya tambah minimal lagi, kira-kira gitu, tambah sedikit lagi. Jadi makanya mungkin kita pahami dulu dari falsafahnya seperti apa. Oke. Materi kita hari ini itu kita rewind dulu materi-materi singkat ya yang ada di S1, beberapa istilah prinsip-prinsip utama yang biasanya dipakai ketika kita mempelajari ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Karena itu di sini materinya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah dasar-dasar ekonomi, yang ketiga adalah konsep dasar ekonomi, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip ekonomi. Eh, Oke, kita lihat pendahuluan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ilmu ekonomi itu sebetulnya adalah bagian dari ilmu sosial. Nah, ilmu ekonomi, apa itu ilmu ekonomi? Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Nah, ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi sumber dayanya terbatas. Nah, jadi ada 4 kata kunci ilmu ekonomi itu sebetulnya. Pertama, dia ada sumber daya, resources. Yang kedua, ada scarcity, karena sumber dayanya terbatas. Scarcity itu dia sumber dayanya terbatas. Yang ketiga adalah ada kebutuhan manusia, ada needs, kalau di bahasa Inggrisnya itu needs, ya, ada needs, kebutuhan manusia, dan yang terakhir, karena tadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas, maka manusia itu harus memilih dengan sumber daya yang terbatas, dia harus milih mana kebutuhan yang harus dia penuhi terlebih dahulu. Maka kata terakhirnya itu adalah choice, choice atau pilihan. Sehingga itu tadi kata kunci ilmu ekonomi tadi.
bahwa adalah perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas menggunakan sumber daya yang terbatas. Nah, sekarang kita masuk dengan definisi ilmu pertanian. Nah, apa itu ilmu pertanian? Pertanian itu bisa didefinisikan dengan dua cara, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti luas, pertanian itu ya bercocok tanam. Sudah selesai gitu aja. Tetapi saat ini ada pengertian pertanian dalam arti luas. Ialah pertanaman, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Nah, jadi di S2 Agribisnis, BKU itu disusun berdasarkan subsektor yang ada dalam pertanian dalam arti luas. Ya, pedoman atau patokan suatu pertanian dapat kita sebut gitu sebagai pertanian. Pertama, ada proses produksi, jadi menggunakan bahan untuk menghasilkan output. Ada usaha manusia untuk memperbaharui proses produksi yang bersifat reproduktif dan atau ada juga usaha untuk pelestarian dan budidaya. Nah, kita sudah punya dua kata. Pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah pertanian. Maka lahirlah ilmu ekonomi pertanian. Nah, tetapi kita juga perlu hati-hati karena beberapa ekonomi pertanian itu ternyata mendasarkan pertanian itu dengan cara yang berbeda. Jadi, kalau misalnya kalau di UGM eh, ilmu prodi ekonomi pertanian itu adanya di Fakultas Pertanian. Ya. Tetapi kalau di IPB, ilmu ekonomi pertanian atau agribisnis itu adanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, itu beda cara pandang, tapi yang dipelajari sama, tetapi beda cara pandang. Jadi, ekonomi pertanian adalah bagian dari ilmu umum yang mempelajari fenomena serta persoalan pertanian, ya baik mikro maupun makro. Jadi dia bagian dari ilmu ekonomi. Makanya di IPB agribisnis itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena IPB menganggap bahwa ekonomi pertanian itu adalah bagian dari ilmu ekonomi. Nggak salah. Tapi di UGM, ekonomi pertanian atau agribisnis, prodi agribisnis itu ada di Fakultas Pertanian. Artinya apa? Bagian dari ilmu pertanian yang mempelajari fenomena ekonomi. Dua-duanya betul. Kalau di Unsri jelas kita sudah lihat. Oh, di Unsri ternyata ikut mazhabnya UGM. Jadi Mubiarto, ahli ekonomi pertanian Indonesia, itu kan dari UGM. Dan UGM itu memasukkan ekonomi pertanian atau bahkan prodi agribisnis itu ada di bawah Fakultas Pertanian. Sama kayak kita di Unsri, dia ada di bawah Fakultas Pertanian. Maka bagian dari ilmu pertanian yang mempelajari fenomena ekonomi, tapi dua-duanya sama, dua-duanya betul. Maka tadi irisannya itu adalah, jadi ada dua bidang ilmu, ada ekonomi dan ada pertanian, dan irisannya adalah ekonomi pertanian. Karena itu kadang-kadang kita orang-orang agribisnis itu agak sombong juga sebetulnya. Kenapa jadi sombong? Karena dia tidak hanya menguasai ilmu ekonomi, tidak hanya menguasai ilmu pertanian, tapi paham juga ekonomi pertanian. Kalau mahasiswa fakultas ekonomi saja, mereka bisa menghitung segala macam gitu ya, menghitung banyak hal, tapi mereka nggak paham teknis pertaniannya, kira-kira gitu. Tetapi beda sama mahasiswa agribisnis, justru pengetahuannya jadi lebih luas, karena mereka paham tidak hanya aspek ekonominya, tetapi juga didukung pengetahuan mengenai pertaniannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke agribisnis. Agribisnis itu apa gitu ya? Jangan sampai nanti ini juga berkaitan dengan jangan sampai nanti kita adalah mahasiswa program Magister Agribisnis, kemudian kita tidak paham agribisnis itu apa. Sebetulnya nanti dapat juga di mata kuliah sistem agribisnis ya, kalau nggak salah nanti di mata kuliah sistem agribisnis akan dikupas secara tuntas agribisnis itu apa, dan kami berharap sebagai tenaga pengajar bahwa
ketika mahasiswa selesai jadi magister agribisnis, dia sudah nggak bingung lagi, ini agribisnis bukan ya? Ini ekonomi pertanian bukan ya? Ini sosek atau agribisnis ya? Nah, kira-kira gitu, dia udah jelas. Jadi, kalau kita bicara tentang pertanian, mulai dari input, masuk proses produksi, petaninya ngolah, dipasarkan digital, didukung oleh lembaga keuangan, itu agribisnis. Nah, tapi kalau petaninya cuma jalankan usaha tani saja, inputnya ambek dari hasil benih tahun yang lalu, tidak dipupuk, kira-kira gitu ya. Kemudian kalau dijual juga sebelum panen sudah dijual, maka tidak ada sistem agribisnis di dalamnya, tidak ada agribisnis yang berjalan. Jadi beda antara, jadi sebetulnya ketika kita bicara agribisnis, kita tuh bicara bagaimana rantai komoditi. Kalau sekarang tuh sering disebut dengan rantai nilai dan rantai pasoknya itu berjalan mulai dari input sampai barang itu sampai ke konsumen. Itu agribisnis. Maka kalau kita hanya lihat spot-spotnya saja, oh Bu, saya cuma mau lihat kondisi ekonomi, kondisi rumah tangga petaninya saja. Maka itu sebetulnya masuk ke, kalau misalnya yang dilihat kondisi sosial, ya sosial ekonominya berarti. Atau yang kita mau lihat adalah pendapatan petaninya saja, itu sebetulnya belum masuk ke agribisnis, baru masuk ke ekonomi pertanian. Nah, istilah agribisnis itu pertama kali diperkenalkan oleh John Davis tahun 1957, ya, yang menyatakan bahwa agribisnis adalah keseluruhan operasi agribisnis yang kemudian akan mengolah input menjadi produksi pertanian, memasarkan, kemudian memastikan bahwa barang itu akhirnya sampai ke konsumen. Makanya di sini ada pasar. Tetapi agribisnis nggak bisa jalan kalau tidak ada lembaga penunjang, penyuluh. Kalau sekarang ada BUMDes, sekarang ada lembaga riset, itu semua mendukung supaya agribisnisnya berjalan. Nah, kalau begitu, ada beda nggak sih antara ekonomi pertanian dengan ekonomi agribisnis? Sebetulnya, kalau kalau kita ini ekonomi pertanian dan ekonomi agribisnis, ini saya ambil dari bukunya Davis dan Goldberg. Beliau mengatakan bahwa di level training sebetulnya there is no much difference between traditional agriculture economics dan degrees in agriculture at the land grant college and university. Jadi sebetulnya kalau seandainya petani itu, kalau di luar negeri itu kan sebetulnya walaupun petaninya satu-satu, gitu, tapi mereka sebetulnya sudah menerapkan agribisnis. Jadi walaupun tradisional agriculture economic itu sebetulnya sudah menerapkan agribisnis juga. Nah, tapi memang eh, ini akan ini akan jadi catatan di Indonesia karena memang di Indonesia itu apa namanya, kegiatan pertanian itu berjalan sangat spesifik. Lahannya kecil, kemudian mengelola usaha tani juga seadanya gitu ya, belum menerapkan prinsip-prinsip efisiensi itu kalau di Indonesia. Nah, kita masuk ke dasar-dasar teori ekonomi. Tadi sudah disampaikan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mengelola sumber daya. Maka tadi ada 4 kata kunci, ada needs, ada choice, ada resource, dan ada scarcity. Ya, Eh, kalau kita bicara pertama kali ilmu ekonomi ini lahir, itu sebetulnya tahun 1776 Adam Smith, ini ekonom mazhab klasik, dengan bukunya Wealth of Nation menyatakan bahwa eh, keseimbangan, jadi kalau seandainya kita bicara ini adalah pasar, ini adalah kurva supply dan demand, ya, maka si Adam Smith ini mengatakan bahwa pasar itu akan selalu mencapai keseimbangan. Dan penggunaan tenaga kerja itu selalu penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Artinya udah ada pengangguran di dalam ekonomi itu. Nah, itu kata Adam Smith tahun 1776 ketika memang penduduk tidak banyak, tidak ada konflik, semuanya baik-baik saja gitu ya. Maka semua akan mencapai keseimbangan secara otomatis tanpa perlu bantuan dari pemerintah, dari institusi tertentu, nggak perlu. Nah,
Jadi kalau kelebihan produksi, biasanya kan kalau misalnya nih kalau musim kemarau, harga komoditi pada naik gitu ya. Jumlah produksi komoditinya turun, demand-nya naik. Nah, itu bisa berjalan otomatis, keseimbangan itu selalu tercapai sendiri itu tanpa perlu bantuan. Itu menurut Adam Smith. Nah, ketika si konsumen, tadi kan ada supply dan demand ya di sini. Nah, apa sih yang mempengaruhi orang menurut Adam Smith itu untuk menghasilkan produksi, menghasilkan supply? Ya, maka sistem ekonomi itu sebetulnya menyelesaikan persoalan ekonomi itu untuk 5 isu dasar. Yang pertama, apa sih yang harus mereka produksi? Yang kedua, gimana sih cara memproduksinya? Yang ketiga, bagaimana memproduksi? Berapa banyak yang akan diproduksi? Yang keempat adalah kapan dia diproduksi? Dan yang terakhir, untuk siapa diproduksi? Atau kira-kira yang beli ada nggak? Nah, 5 keputusan penting ini, eh, 5 keputusan penting ini itu akan dipengaruhi oleh 2 hal sebetulnya. Sistem kelembagaan sama sistem politik. Nah, pembagian ilmu ekonomi itu ada 2, mungkin sudah paham semua ya kalau yang S1-nya agribisnis, ada ekonomi mikro, itu menerapkan pada perilaku, kuncinya adalah rumah tangga, perusahaan, dan pasar, dan biasanya mengelola sumber dayanya secara efisien. Dan yang kedua adalah ilmu ekonomi makro, beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan. Nanti akan bicara pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Jadi nanti saya akan lebih banyak bicara tentang ekonomi makro. Pak Yamin ada makro, ada mikro, dan Pak Andi biasanya akan lebih banyak fokus dengan ekonomi makro. Nah, ini adalah eh, kondisi sederhana kalau di level mikro. Jadi sebetulnya di level mikro itu eh, hanya ada dua eh, lembaga gitu. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah perusahaan. Rumah tangga itu adalah unit yang punya input. Jadi tenaga kerja ada di rumah tangga, tenaga kerja itu punya modal, tenaga kerja itu mungkin punya lahan, maka dia rumah tangga ini akan mensuplai, menawarkan input ke pasar. Nah, input-input produksi yang dimiliki oleh rumah tangga itu akan diminta oleh perusahaan. Maka dengan menggunakan input yang disediakan oleh rumah tangga, perusahaan akan melakukan produksi, menghasilkan produk, dan produknya disuplai masuk ke pasar produk. Nah, produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini kemudian akan diminta oleh rumah tangga. Jadi sesederhana itu sebetulnya transaksi di dalam ekonomi mikro. Nah, inputnya apa saja? Tadi sudah disampaikan, bisa tenaga kerja, bisa modal, bisa lahan, atau kalau dalam konteks agribisnis itu bisa juga manajemen atau organisasi. Pelakunya siapa? Maka kalau kita bicara seperti ini, pelakunya ya ada produsen, ada konsumen, ada produsen. Produsen dan konsumen kalau dia bertransaksi, maka pada saat bertransaksi terbentuklah pasar. Tapi hati-hati, pasar itu tidak harus terbentuk dalam fisik ya. Jadi konsumen sama produsen ketemu itu sudah jadi pasar. Ada 4 aktor, tadi sudah disampaikan. Kalau di dalam ekonomi makro, dia ada 4 aktor, ada produsen, ada konsumen, ada pemerintah, dan ada pasar. Nah, ketika kita mengelola sumber daya, tadi di sini disampaikan bahwa sebetulnya teori ekonomi klasik itu mengatakan bahwa sumber daya itu paling banyak cuma 4. Yang pertama adalah tenaga kerja, modal, lahan, dan organisasi atau manajemen. Tetapi dalam perkembangannya, banyak ahli-ahli ekonomi sosial dan ekonomi pertanian itu menyatakan bahwa, oh ternyata sumber daya itu nggak cukup 4 loh. Bahkan sekarang tuh sudah jadi 6. Ini baru 5 yang saya masukin. Ada sumber daya alam, ada SDM, tenaga kerja tadi, ada modal.
ekonomik atau finansial kapital. Ada modal sosial. Jadi modal sosial itu juga mempengaruhi produsen atau konsumen dalam berperilaku. Dan ada modal fisik. Apa itu modal fisik? Bangun jembatan, bangun jalan, kemudian bikin irigasi, itu adalah bagian dari modal fisik yang ternyata juga mempengaruhi proses produksi yang terjadi di perusahaan. Nah, kemudian mungkin ini sekedar mengingatkan saja, saya yakin semua sudah tahu ya bahwa barang ekonomi itu ada barang bebas dan ada barang ekonomi. Barang bebas, barang bebas itu artinya kita bisa dapat begitu saja cuma-cuma. Sekarang kita sedang hirup udara segar, itu nggak bayar sama sekali. Tapi udara segar ini ketika sudah sampai rumah sakit menghirup oksigen tuh bayar, maka dia udah jadi barang ekonomi. Barang ekonomi untuk dapatnya perlu pengorbanan. Kalau barang bebas, kita dapat itu tanpa harus melalui pengorbanan. Jadi ada barang ekonomi dan ada barang bebas. Saya lanjut, boleh? Sampai sini ada yang mau tanya? Saya sudah habiskan setengah dari bahan saya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut materinya. Coba tolong, bisa ya minta tolong kameranya diaktifkan? Silakan. Ya, silakan. Bu, izin nanya Bu, sedikit. Ya, silakan. Siapa? Bu, Noval. Ya, silakan. Noval Bu, mengenai barang bebas tadi Bu. Kalau Betul. di dunia agribisnis ini tentang apa ya Bu? Barang bebas itu Bu, contohnya. Oh, oke. Kalau barang bebas, sekarang ini kita sedang menghidup udara, itu barang bebas. Iya. Nah, tapi kalau kalau kita ke rumah sakit, sesak napas, menghirup oksigen, itu kan sebetulnya sama dengan yang kita hisap sekarang, tetapi sudah jadi barang ekonomi. Kalau kita pergi, misalnya nih, ke tempat-tempat yang terbuka, terus kita bisa berenang dengan bebas, memanfaatkan air di sana, itu barang bebas karena belum bayar. Tapi kalau sudah jadi tempat wisata, kemudian kita bayar, maka dia udah jadi barang ekonomi. Kira-kira gitu. Ada lagi? Gimana? Bisa ditangkap? Kalau dalam budidaya Bu, maksud saya Bu, dalam budidaya Budidaya? pertanian gitu. Kalau Pertanian. budidaya pertanian, kalau kita sudah bicara budidaya pertanian, kemudian input itu kita hitung, maka dia sudah jadi barang ekonomi. Ya, misalnya nih kita, nah kecuali gini, misalnya kan ingat ingat nggak peristiwa kebakaran hutan yang sering terjadi gitu. Itu kan terjadi karena kebakaran. Kemudian petani membakar lahan untuk menanam padi, ya. Nah, itu lahannya sebetulnya kenapa kenapa petani sama sekali belum punya ya kesadaran untuk tidak membakar lahan karena lahan itu masih dianggap sebagai barang bebas. Ya udah biar aja terbakar untuk pertanian ya. Tapi walaupun sekarang nggak boleh lagi ya, nanti saya dikira sekarang nggak boleh lagi petani membakar. Tetapi kenapa terjadi peristiwa kebakaran? Kenapa petani membakar? Karena mereka menganggap ya udah, toh nggak ada nilai ekonominya juga kalau mereka bakar. Kemudian setelah dibakar, ditebar benih padi, kemudian dibiarkan, ditinggalkan, nanti pada saat berapa bulan panen, nah itu kan betul-betul lahannya itu hanya sebagai barang bebas, nggak ada nilai ekonominya. Justru ketika mereka tanam padi jadi punya nilai ekonomi ya untuk budidaya padi. Tapi kalau petani melakukan budidaya padi di lahannya dia beli input, kemudian dia gunakan tenaga kerja, maka dia udah jadi barang ekonomi. Gitu. Silakan ada lagi yang lain? Ada? Oke, saya lanjut ya kalau gitu mohon izin lanjut. Sebentar ini ya. Oke. Nah, ada beberapa istilah yang ingin saya rewind dulu sebelum nanti saya masuk ke materi-materi minggu depan. Pertama adalah orang ekonomi, ya kalau kita orang agribisnis gitu ya sebetulnya itu harus paham opportunity cost. Nah, apa sih opportunity cost? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa bantu nggak jelasin? Pasti sering banget orang ekonomi itu sering sering banget dengar opportunity cost. Apa sih opportunity cost itu sebetulnya? Ada yang bisa bantu jelasin? Sauki?
Bisa? Ingat nggak opportunity cost itu apa? Sauki? Mungkin ini Bu, pilihan yang diambil oleh seseorang, apakah dia ingin menggunakan uangnya untuk membeli suatu barang Mm-mm. konsumtif atau ingin menggunakan uangnya Oke, untuk menambah pundi-pundi keuntungan. Mungkin oke. seperti menginvestasi seperti itu Bu. Ya, oke. Lalu opportunity cost-nya yang mana? Di antara berarti kan ada dua kesempatan ya yang Sauki tawarkan kan sebetulnya. Nah, opportunity cost itu yang dipilih atau yang tidak dipilih, Sauki? Kalau ada Yang dua dipilih Bu. kesempatan. Yang dipilih. Iya. Heeh. Oke. Ada lagi yang lain? Makasih, Sauki. Ada lagi yang lain? Opportunity cost? Apa itu opportunity cost? Oke, jadi opportunity cost itu sebetulnya adalah kalau bahasa bahasa Inggris word by word ya, itu kan adalah biaya kesempatan. Tapi sebetulnya opportunity cost itu adalah kesempatan yang hilang, kesempatan yang justru tidak dipilih. Jadi terbalik yang disampaikan Sauki tadi ya, Sauki. Jadi justru alternatif yang dikesampingkan. Jadi opportunity cost itu justru alternatif terbaik yang tidak kita pilih. Yang justru yang tidak dipilih. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita memilih yang kesempatan pertama, Sauki, maka opportunity cost-nya itu adalah tidak bisa melaksanakan yang investasi yang kesempatan kedua yang Sauki sampaikan tadi. Jadi opportunity cost itu justru adalah kesempatan yang hilang. Karena kita memilih kesempatan yang lain. Yang kedua, kita sering menggunakan kata marginal di dalam ekonomi. Teman-teman kita yang ada di jurusan tanah, yang ada di agronomi itu juga punya definisi sendiri mengenai kata marginal. Kalau lahan marginal tuh maksudnya apa? Tahu nggak kira-kira? Kalau lahan marginal maksudnya apa? Lahan marginal? Nggak Silakan. Lahan yang subur. sulit untuk ditanami, Bu. Oh, lahannya nggak subur ya, Sakarya kira-kira ya. Lahannya miskin hara kira-kira. Itu lahan marginal. Eh, Sama teman-teman di agronomi juga memahami marginal itu seperti itu. Jadi marginal itu dianggap sebagai ketidakmampuan, kira-kira gitu. Petani marginal gitu ya, itu dianggap sebagai petani yang miskin, kira-kira. Nah, tetapi dalam istilah ekonomi, sekarang kita sedang bicara istilah ekonomi, marginal itu artinya tambahan perubahan kecil yang dimulai dari tingkatan-tingkatan tertentu atau berarti tambahan. Jadi nanti kalau saya bicara biaya marginal, nah, biaya marginal berarti tambahan biaya karena saya mau nambah satu output. Nah, atau saya bicara penerimaan marginal berarti tambahan penerimaan karena ada tambahan satu output tadi. Saya bicara eh, pendapatan marginal, maka pendapatan marginal itu adalah tambahan pendapatan. Atau produk marginal, maka produk marginal itu adalah tambahan produk. Jadi marginal itu dalam ekonomi artinya adalah tambahan. Oke. Nah, ini adalah contohnya, misalnya nih, inilah hasil lebih tambahan produk, marginal produk. Jadi awalnya produknya 0, terus nambah jadi 6, maka tambahannya 6. Lalu dari 6 nambah jadi 14, maka nambahnya adalah 8. 8 itu adalah produk marginalnya, tambahan produknya. Nanti kita akan bahas khusus ya untuk marginal ini di pertemuan selanjutnya. Tetapi dipahami bahwa ketika kita bicara analisis ekonomi, maka marginal itu artinya tambahan. Lalu, kelemahan dari model ekonomi itu adalah kita nggak bisa ngomong ekonomi itu kalau kita nggak punya kelemahan dari ilmu ekonomi itu adalah kita nggak bisa bicara ilmu ekonomi kalau kita nggak pakai model. Nah, gitu ya. Misalnya nih, kita harus tahu mau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Maka kita harus tahu eh, demand itu modelnya kayak apa.
Nanti kita tahu nih, oh demand itu adalah fungsi dari price, income, apalagi harga barang price substitusi, price komplementer. Jadi ekonomi itu baru bisa dianalisis dengan baik kalau kita punya model. Maka model itu adalah suatu abstraksi berbagai realita di bidang ekonomi. Modelnya bisa macam-macam. Kalau yang saya gambar ini model matematis. Yang sebelah kiri ini model matematis. Bisa juga modelnya diagramatis, bentuknya grafik. Atau juga bisa modelnya bentuk tabulatif. Jadi kalau ngomong ekonomi, itu biasanya dia nggak bisa analisisnya adalah analisis kualitatif, seperti orang sosial, menyelami bagaimana kehidupan petani, kemudian cerita, itu nggak bisa kalau ekonomi. Jadi kalau ekonomi itu cenderung kuantitatif. Bisa, dan untuk bisa di kuantitatif, dia harus pakai model. Karena itu kalau baca tesis ya, itu rata-rata tesis di magister itu sifatnya kuantitatif. Jadi jarang banget kita itu pakai analisis kualitatif. Jadi hampir semua kami, kalau kalau saya lihat ya, bahkan kalau misalnya ada beberapa mahasiswa nih yang penelitiannya kualitatif. Kalau orang kualitatif itu kan hanya menceritakan saja apa yang dia temukan di lapangan, menyalin kalimat, kira-kira gitu ya kalau di lapang. Nah, tetapi karena kalau di agribisnis itu hampir semua dosen itu kuantitatif, nanti masih tetap diminta kuantitatifnya apa gitu. Jadi karena itu hampir semua tesis itu rata-rata kuantitatif. Walaupun dasar teori awalnya adalah dasar teori sosial, ilmu sosial kan biasanya ilmu kualitatif itu biasanya akan dikuantifikasi. Yang ketiga adalah ceteris paribus. Nah, masih ada yang inget nggak? Ceteris paribus ini apa sih kira-kira? Ada yang bisa bantu ceteris paribus? Apa sih ceteris paribus? Kalau saya mengatakan, jika price naik, maka demand permintaan turun atau naik? Kalau harga barang naik, permintaan barangnya, Nadira coba apa? Turun. Turun. Turun ya. Yakin nggak turun? Pernah nggak kita menganalisis kalau price naik, demand-nya naik? Ini kan teorinya nih yang atas. Teori yang atas ini baru berlaku kalau ada istilah ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Asumsinya bahwa variabel lain dianggap konstan. Ya, jadi asumsinya adalah variabel lain dianggap konstan. Jadi itu kelemahan ilmu ekonomi juga sebetulnya. Jadi ilmu ekonomi itu ketika dia menjelaskan sesuatu, ada asumsi yang dipakai di ujung penjelasan itu ceteris paribus. Artinya apa? Hukum-hukum dalam ekonomi itu menjadi tidak berlaku ketika kondisinya tidak ceteris paribus. Yang kelima adalah diminishing return. Nah, ini istilah the law of diminishing return ini banyak dipakai untuk produksi pertanian. Ada yang masih ingat nggak? Nanti kita juga belajar lebih detail mengenai the law of diminishing return, tetapi orang agribisnis itu ketika bicara produksi itu dia langsung ngeling, oh itu the law of diminishing return. Apa tuh? Masih ingat nggak the law of diminishing return? Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Apa tuh? Jadi kalau kalau di teman-teman kita yang kerja di industri nggak berlaku hukum the law of diminishing return. Kalau X ini adalah input, Y ini adalah output, makin banyak input, makin banyak output. Linier hubungannya. Tapi kalau di pertanian nggak seperti itu. Kenapa? Karena kalau di pertanian itu awalnya, kalau kita nambah input, ini kurva yang ini, ya kurva yang ini. Kalau misalnya nih, saya awalnya pakai tenaga kerja itu cuma 3, maka jumlah produknya 1 misalnya gitu. Kemudian saya naikkan lagi jadi 2, maka jumlah produknya jadi 3. Saya naikkan lagi jadi 3 tenaga kerjanya, maka dia jadi 7. Lihat, awalnya nambah hasilnya 1, kemudian nambah hasilnya 2,
lalu nambah hasilnya dari 3 jadi 7 tuh 5. Ada kenaikan hasil yang bertambah. Tapi kalau misalnya, anggaplah misalnya gampang dipahami itu, saya nambah lagi. Misalnya ini beras lah ya, ini beras, ini adalah pupuk. Awalnya saya pakai pupuknya cuma 3 ton, kemudian saya tambah lagi jadi 4 ton, 5 ton, 6 ton, itu bisa saja mengakibatkan produknya tidak naik secara linier. Jadi terjadi penambahan produksi, ini terjadi penambahan dari D, E, F, G, H, tetapi dengan jumlah penambahan yang semakin menurun. Kalau kita paksa lagi, tambah lagi pupuknya, justru tanamannya keracunan karena kebanyakan pupuk dan akhirnya produksinya turun. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan the law of diminishing return. Jadi di saat awal ketika kita nambah input itu produknya naik dengan kenaikan yang bertambah, kemudian akan terjadi kenaikan hasil yang semakin menurun dan kalau kita terus tambah input, maka justru produknya akan turun. Itulah the law of diminishing return. Nah, ada juga di dalam ekonomi makro itu logical fallacy. Logical fallacy itu adalah, atau kalau kita sebut itu sesat pikir. Kalau sekarang itu, jadi apa ya, sesuatu yang harusnya salah, tapi kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu fenomena ekonomi juga, Pak. Sering nggak ngerasa seperti itu? Kita tuh ngerasa, itu kan salah, tapi kok gue nganggapnya bener sih? Nah, kira-kira gitu. Misalnya nih, kalau dalam ekonomi itu ada istilah paradox of trips. Jadi, ada pendapat bahwa peningkatan tabungan pada umumnya merupakan nasihat yang baik bagi individu selama masa ekonomi buruk. Sebenarnya dapat memperburuk ekonomi makro yang menyebabkan penurunan pendapatan agregat produksi dan secara paradoks maka sebetulnya penurunan tabungan. Jadi pada saat masa resesi, ya ingat nggak pada saat kita resesi beberapa tahun yang lalu, itu biasanya di tingkat rumah tangga, konsumen itu akan mengurangi konsumsi, kemudian dia malah nyimpen, malah saving. Nah, perilaku saving yang dilakukan oleh rumah tangga ketika masa resesi itu sebetulnya salah. Kenapa salah? Karena kalau pada masa resesi saving, pada saat masa resesi, konsumen semua konsumen itu nabung, maka uangnya akan tersimpan di perbankan dan tidak ada investasi. Kalau tidak ada investasi, maka tidak ada penciptaan kesempatan kerja dan akhirnya pendapatan nasionalnya turun. Nah, ini tadi. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, logika-logika yang seharusnya benar itu menjadi masuk ke dalam kondisi sesat pikir. Makanya disebut dengan logical fallacy. Prinsip ekonomi, saya masuk dengan yang terakhir, yaitu prinsip ekonomi. Pertama adalah terkait dengan pengambilan keputusan bahwa manusia itu pasti akan ada trade-off. Tadi ya, jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa pasti kenapa ada trade-off? Karena manusia itu akan diminta untuk memilih sekian banyak kebutuhan dia dengan sumber daya yang terbatas, maka pasti ada trade-off. Nah, dalam kondisi trade-off itulah akan muncul opportunity cost, apa yang dikorbankan untuk dapat sesuatu, apa yang akhirnya nggak jadi dipilih. Nah, dasar manusia itu melakukan trade-off, kemudian muncul opportunity cost, itu pasti karena manusia rational thinking, karena dia berpikir rasional. Dan biasanya manusia juga respon terhadap insentif. Nah, ini tadi ya, ini sudah ya tadi bahwa ada rumah tangga, ada perusahaan, ada sumber daya yang dimiliki rumah tangga, ada pasar produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Demikian materi kuliah kita hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Iya. Nah, Nadila, ya silakan Nadila. Gimana?
Suaranya agak jauh, Nadila. Izin Bu, Ya, tadi ngebahas tentang logical fallacy itu Nadila kurang paham Bu. Contohnya bagaimana kalau dalam oke. Jadi kan gini, oke saya search lagi ya. Share screen. Hmm, kosong. Oke. Oke, kan sebetulnya pada saat resesi, pada saat resesi itu kan rumah tangga, apa sih yang dilakukan rumah tangga? Pasti dia menurunkan konsumsi dan meningkatkan saving. Itu perilaku rumah tangga, ya. Artinya pada masa resesi, rumah tangga tuh rame-rame saving. Nah, ini sebetulnya masuk dalam logika yang salah, logika fallacy. Kenapa? Karena kalau rumah tangga semua saving, itu berarti kalau saving naik, investasi turun. Kalau investasi turun, maka tidak ada penciptaan kesempatan kerja, nggak ada orang yang terserap. Maka labor itu biasanya akan turun penyerapannya. Kalau labor turun, maka kan pendapatan nasional juga turun. Berbeda kalau seandainya dibalik pada masa resesi, itu seharusnya kita meningkatkan konsumsi tapi menurunkan saving. Kalau konsumsi naik, maka apa yang terjadi? Kalau konsumsi naik, berarti kan penerimaan produsen secara nasional naik. Paham nggak kira-kira? Maka investasi naik. Kalau investasi naik, maka penyerapan tenaga kerja naik dan pendapatan juga naik. Kalau pendapatan rumah tangga naik, pendapatan rumah tangga ini kemudian dijumlahkan jadi pendapatan nasional, maka pendapatan nasionalnya juga naik. Jadi logical fallacy itu maksudnya ketika resesi yang harusnya kita tuh justru membantu negara dengan cara meningkatkan konsumsi, itu justru kita mengurangi konsumsi dan banyak saving, itu justru bikin negara makin resesi. Paham? Bisa ngikutin Nadila? Bisa ya? Nah, tetapi hati-hati, jenis konsumsi seperti apa yang harus dilakukan? Kan betul di sini bahwa kita pada saat resesi itu mendorong konsumsi. Hati-hati, tidak boleh juga konsumsinya itu mengkonsumsi barang dari luar negeri. Misalnya nih kita malah beli barang-barang impor. Kalau kita beli barang-barang impor, maka investasi investasi ini kan terbagi dua, investasi dalam negeri dan investasi luar negeri. Kalau kita konsumsinya naik yang konsumsi barang-barang luar negeri, ya percuma saja investasi dalam negerinya tetap turun. Karena dana yang kita beli itu semua akan lari ke luar negeri. Jadi konsumsi, makanya coba lihat, biasanya negara-negara yang sedang mengalami resesi, itu pemimpin negaranya nyuruh kita untuk tetap konsumsi, tetap belanja. Tapi yang dibeli adalah produk-produk dalam negeri. Supaya nanti si produsen, dia punya pendapatan, dia bisa investasi, bisa nyerap tenaga kerja, dan akhirnya bisa meningkatkan pendapatan gitu. Bisa Nadir, tapi kalau seandainya pada saat resesi justru semua rumah tangga tuh menurunkan konsumsi dan lebih banyak nyimpen, nah itu lebih kacau lagi, malah nggak akan meng-create peningkatan pendapatan. Tapi konsumsinya harus konsumsi barang-barang dalam negeri ya, nggak boleh barang-barang impor. Kalau beli barang-barang impor ya percuma saja, kira-kira gitu, karena uangnya juga akan lari ke luar negeri gitu. Gimana, Nadila? terima kasih Bu, udah jelas. Ya, baik. Ya, ada lagi silakan yang lain. Adik mahasiswa, berapa total mahasiswa baru yang angkatan baru 2024? Belum tahu ya? 9 Kemarin? Bu. Oh, 9. 9 Bu. Oh, berarti yang 11 tuh angkatannya Sauki ya? Iya, Angkatan Bu. Nover ya? Oh, oke, oke, oke. Oke, oke, nggak apa-apa. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Disilakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas
perhatiannya. Nanti akan ada tugas ya yang saya sampaikan ke Nover ya sebagai PJ kelas. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, Waalaikumsalam nah, warahmatullahi terima Kasih, Bu. kasih. Saya langsung end meeting ya. Mas Terima kasih. Makasih Bu.